Assalamualaikum ya akhi ya ikhwati. Assalamualaikum ya akhi ya ikhwati. Atamasya ilal baghdad wa la tansahiru al-ibad. Idza kuntum umat Muhammad alaihi salami minna syar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum ada yang semangat ini. Pentingnya apa nih, Pak? Pergi ke pasar membeli tomat, jangan lupa membelikan daging. Coba ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, kita masih dipertemukan kembali pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat bertandaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung besar kita, Seorang promotor di bidang naik motor, apalagi menjadi seorang koruptor. lembut hatinya, indah peranginya, dan juga baik akhlaknya. Yang katanya tidak pernah makan kangkung, tapi namanya selalu disanjung. yang katanya tidak pernah makan jagung, Tapi namanya selalu Agus. ia adalah putra dari Abdullah. Buah hatinya Aminah, Di atas namanya Ahmad, Dan di bumi namanya Habibina wa Syafi'ina ya Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dari zaman Utsman bin Affan sampai zaman Ustadz Nabil yang paling tampan. dari zaman Siti Khadijah sampai zaman Ustazah Nazia yang cantik jelita. yang kami hormati kepada pimpinan Pondok Pesantren Maryam Muraid, kepada Al-Ustaz Muhammad As-Sadiq Al-Fahri, Yang kami hormati kepada asatid wa asatidah Pondok Pesantren Maryam Muraid Dan santriwan dan santri dan santriwan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. berdirinya kami di sini, kami akan membawakan sedikit tausiah yang kami beri judul Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. dari Masjidil Aqsa ke Baitul Muntaha. Dan hal ini juga sama seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan telah memberkahinya di sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kebenaran, tanda-tanda kebenaran kami, dan Dia sesungguhnya maha mendengar lagi maha melihat. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Dari dalil tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad SAW guna memberikan perintah salat kepadanya dan juga kepada umat-umatnya, dan di mana perintah salat ini adalah ibadah yang amat sangat penting, yang di mana setiap amalan ibadah itu rata-rata melalui perantara malaikat Jibril, seperti zakat, puasa, syahadat, bahkan naik haji. Tapi tidak demikian dengan sholat. Sholat itu langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala mengutus satu ekor kendaraan yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW guna berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian hewan yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW itu kecepatannya tidak dapat diukur dengan sejauh mata kita memandang. Kecepatan burung dapat melebihi, bahkan sangat-sangat tidak bisa dihitung, bahkan dengan apapun dan bahkan dengan alat-alat secanggih apapun di masa modern seperti saat ini. Kecepatannya sejauh mata kita memandang itu baru setara dengan satu langkahnya burung. Burung adalah hewan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW menjadi imam dari 24 nabi dan rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha, yang pada tiap lapisan langitnya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Di antaranya di langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dan berikutnya hingga Nabi Muhammad SAW sampai di Sidratul Muntaha. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam waktu sehari. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Di langit ke-6 ini Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, perintah apa yang engkau dapatkan ataupun perintah apa yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai Musa, aku mendapatkan perintah untuk mensolatkan 50 rakaat dalam satu hari salat." Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan aku yakin bahwasanya umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam satu waktu." Kemudian Nabi Muhammad SAW pergi kembali ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini terjadi beberapa kali hingga jumlah sholat berkurang menjadi 5 kali dalam waktu satu hari. Kemudian
Nabi Musa alaihissalam kembali berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi Muhammad, mintalah kembali keringanan kepada Allah, karena aku masih merasa bahwasanya umatmu masih terlalu berat dalam menjalankannya." Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Wahai Nabi Musa, aku malu terus-menerus meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengerti akan perasaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW turun ke Masjidil Aqsa dan kemudian pulang ke Masjidil Haram. Dan keesokan harinya Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian ini kepada kaum Quraisy, dan mereka beranggapan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang gila, tidak waras. Kalau kita istilahnya itu sudah stres lah istilahnya. Jadi pada saat itu orang-orang Quraisy mendapatkan kesempatan untuk mengolok-olok, mengejek dan bahkan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian terdengarlah, sampailah berita ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabatnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ditanyai oleh orang-orang kafir Quraisy, "Bagaimana pendapatmu tentang perkataan Nabi Muhammad, yaitu pergi dari Masjidil Haram yang berada di kota Mekah hingga sampai ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina dalam waktu 1 malam bolak-balik?" Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Bila yang mengatakan itu Nabi Muhammad, maka aku percaya. Dan apabila Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya tembok yang berada di depanku ini berwarna hitam, padahal aku jelas-jelas melihatnya berwarna hijau, aku akan percaya bahwasanya itu berwarna hitam." Dan ini menandai bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq sangat-sangatlah percaya kepada Nabi Muhammad SAW, dikarenakan Abu Bakar As-Siddiq belum pernah mendapati baginda Rasulullah SAW dari semasa kecilnya hingga ia besar, ia berkata dusta sekalipun. Tidak pernah dalam sejarahnya itu. Kemudian orang-orang kafir Quraisy yang mendengar akan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq mulai masuk ke dalam agama Islam, dan mereka sadar bahwasanya perbuatan mereka itu salah. Dan kemudian setiap orang dari kaum mukmin itu tadi yang telah masuk ke dalam golongannya umat Nabi Muhammad SAW bertambah keyakinannya, keimanannya, dan juga ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini bahwasanya Isra dan Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah salah satu mukjizat dan salah satu tanda-tanda kebesarannya terhadap Nabi Muhammad SAW dan terhadap umat-umatnya. Salat adalah tiang agama, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin." Yang artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya, maka dia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang telah melalaikannya, maka dia telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya Islam itu berdiri di atas suatu fondasi yang amat kokoh, yaitu sholat. Sholat terbagi menjadi 5: Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Terbentuklah suatu agama, yaitu agama Islam. Dan apabila setiap amalan sholat ini disatukan, terbentuklah suatu agama yang utuh, yaitu agama Islam. Dan apabila salah satu di antaranya tidak dikerjakan, maka ia telah merobohkan agamanya sendiri. Dan dari hadis ini pula kita sadar bahwasanya sholat amat sangat penting bagi kita umat muslim. Dan sholat juga adalah kunci dari surga. Seperti hadis yang berbunyi, "Miftahul jannah